Assalamualaikum Brody, gimana kabarnya? Sehat? Masih suka di ghosting? Masih suka makan mie pakai nasi? Atau masih suka pakai hand body? Nah, oke Brody, di video kali ini kita bakalan bahas lagi alur cerita film yang berjudul AK-47 atau yang bisa disebut dengan kita yaitu AK-47. Yang dimana di film ini menceritakan seseorang pria penemu senjata AK-47 dengan secara otodidak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah perkampungan dengan salah satu anak yang suka merakit senjata mainannya yang bernama Mikhail Timovich Kalashnikov. Namun kita panggil saja Mikhail. Lalu scene berpindah pada tahun 1941 yang dimana terjadi peperangan besar antara Jerman dan Rusia di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Di mana sersan senior Kalashnikov yang sekarang dewasa menjabat sebagai komandan tank di Tentara Merah. Lalu selama pertempuran, Kalashnikov sendiri terluka parah saat mengeluarkan senjata anti-tank hingga dirinya dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Ketika di perjalanan untuk mengantarkan tentara terluka sekaligus diberhentikan dari medan perang, tiba-tiba saja mobil yang dikendarai tentara yang terluka ini selip dikarenakan tebalnya es yang ada di jalan itu. Lalu si Mikhail menemukan rumah atau pendesaan. Menurutnya di desa itu ada yang memiliki kuda. Sesampainya di desa itu, si rekannya ini menyuruh untuk berjaga-jaga dari jarak 50 meter. Lalu si rekannya ini melihat dua orang Jerman yang kelihatan sedang mabok, dan seketika itu juga dia menembak dua orang itu. Namun ketika ada musuh satu orang lagi, tiba-tiba senjata itu macet entah kenapa hingga si rekannya tertembak di bagian bahunya. Автомат. Вроде в огороде. Sesampainya di mobil, mereka langsung menarik mobil yang selip tadi dengan kuda dan mereka melanjutkan perjalanannya, dan diikuti si Mikhail ini menulis surat untuk ibunya dan kerabatnya di kampung. Dalam perjalanan pulang, Kalashnikov mengunjungi stasiun Matai di Kazakhstan, tempat dia sebelumnya bekerja sebagai insinyur, tetapi dipecat karena menggunakan bengkel depot untuk membuat desain senjata pribadinya. Setelah sesampainya di stasiun Matai, si Mikhail ini meminta mantan atasannya yang bernama Krotov untuk membiarkan dia merakit penemuan terbarunya, namun si Krotov ini menolak dan menyuruh si Mikhail keluar dari ruangannya. Примите мои извинения. Что насчет автомата-то? Вали нахрен отсюда. Tak sekian lama datanglah kereta pembawa penumpang dan kebetulan di situ ada perwira tinggi yang bernama Basharov. Lalu ia mengusulkan desainnya kepada Basharov, lalu dia mendapatkan otorisasi untuk melanjutkan penemuan barunya. Lalu seketika itu juga ia langsung ke tempat pembuatan senjatanya dan memulai menggambar desain senjata. Lalu datanglah orang-orang yang akan membantu si Mikhail untuk membuat senjata barunya, dan setiap orang memiliki kelebihan dalam pembuatan senjatanya masing-masing. Singkat cerita, mereka memulai uji coba senjata rakitan barunya. Scene berpindah ke kota Kazakhstan yang dimana si Mikhail akan memperlihatkan senjata rakitan barunya kepada Letnan Kolonel Basharov, namun tak disangka kedua penjaga itu menangkap dirinya dikarenakan ia membawa senjata.
Namun untungnya ada seseorang perwira persenjataan dan memperhatikan desain inovatifnya senjata itu dan mengirimkannya untuk dievaluasi. Dan akhirnya si Mikhail dibebaskan dan didorong untuk menyerahkan senjatanya kepada Jenderal Pavel Kurbatin, Komandan Distrik Asia Tengah yang menyetujui dia untuk kompetisi desain senjata nasional. Упускайте, товарищи. Калашников. В этом магазине 14. Так вставляется. Ты туркестанский конструктор. Всесоюзный конкурс? Ketika malam tiba, si Mikhail dan semua rekannya sedang mengadakan ngopi bareng dan perwira ini sangat bangga dengan si Mikhail karena telah menemukan senjata barunya. Ketika di perjalanan, seperti biasa dia menulis surat untuk ibunya. Закружил меня, как снежные мои. Да только Lalu scene berpindah ke kota Moskow yang dimana si Mikhail dikirim ke Golutpin dan dia bertemu dengan seorang penemu juga yang bernama Sudayev Alexei. согласен. Вы тоже изобретатель? Setelah sesampainya di Golutpin, si Mikhail bertemu dengan Kolonel Glukov dan dia bertanya apakah dia tanpa pendidikan. Lalu dia menjawab tepat sekali dan seketika itu juga dia dibawa ke tempat kerjanya. Lalu si Mikhail diperkenalkan dengan seseorang kapten dan dia akan menunjukkan di mana dia tinggal. Sesampainya di tempat tinggal si Mikhail, si kapten mengingatkan bahwa ia harus mengirimkan semua sketsa proyeknya. Namun si Mikhail mengatakan tidak punya sketsa atau gambarnya. Singkat cerita yang dimana para pekerja sedang istirahat atau sedang bareng emam, di situ si Mikhail disamperin seorang wanita yang bernama Ekaterina. Ia mengatakan bahwa dirinya akan membantu dia menggambar dan sebagai kerja tambahannya ia akan datang keesokan harinya pukul 8 pagi. Di keesokan harinya di tempat pengujian senjata, yaitu di poligon, ia bertemu dengan Sudayev Alexei dan temannya. Lalu dia bertanya kepada si Sudayev ini tentang tim yang baru ia kenal. Lalu si Sudayev ini mengatakan bahwa mesin mainannya macet. А это кто? Слушай, кажется, эту трещотку заклинил. Lalu scene berpindah kepada kediaman si Mikhail dan sesuai perjanjian, si Ekaterina pun datang pukul 8 pagi untuk membantu dirinya menggambar. Dan saking malunya ia pun keluar dan noong dari jendela luar. Singkat cerita, barulah pengujian senjata pun dimulai dan si Mikhail mendapatkan surat pengumuman dan keesokan harinya akan diumumkan siapakah yang akan menang dalam pengujian senjata itu. Dan si Mikhail mengucapkan terima kasih kepada si Ekaterina karena telah membantu dirinya membuat sketsa atau gambar dan sebagai ucapan terima kasih, ia memberikan gula karena menurutnya dia akan tidak ketemu lagi. Lalu dia mengantarkannya pulang. Seketika di perjalanan pulang, mereka berjumpa dengan orang-orang yang sedang berdansa hingga si Ekaterina pun pengen ikutan karena dirinya belum pernah berdansa. Namun ada seseorang pria yang bernama Anatoly dan dia mengajaknya untuk berdansa hingga si Mikhail ini menjadi penonton. Sesampainya di rumah, si Ekaterina pun dia menanya, jika dia gagal di dalam percobaan senjata itu, maka dia akan kemana? Lalu si Mikhail menjawab dia akan kembali lagi ke pertempuran.
Lalu ia bertanya kepada si Ekaterina, dia mengatakan di mana suaminya dan ternyata dirinya adalah Rangda anak satu. Муж. Значит, на фронте. Lalu di pagi hari tiba, tak sengaja dia bertemu dengan Sudayev. Di situ dia mengatakan selamat kepada dirinya dan memberikan semangat untuk menciptakan senjata barunya lagi karena senjata milik dia kalah dengan senjata Sudayev. Kemudian dirinya bertemu dengan Kolonel Glukov untuk dipindahkan ke kota Kazakhstan dan dibarengi dengan si kapten. Dia mengatakan bahwa akan ada kompetensi baru yaitu pengembangan mesin ringan. Sesampainya di kota Kazakhstan, dia bertemu dengan Marshal Voronov dan bertemu juga dengan Kurbatin. Dan dia mengatakan bahwa dirinya gagal, dan si jenderal mengatakan dia tidak akan dapat apa-apa jika tidak ada modal atau sumber daya yang besar. Ума не хватило. Калашников. Товарищ генерал. Да знаю, ресурсы нужны. Деньги, люди. Di malam hari di kediaman Marshal Voronov, dia sedang menggambar senjata rakitan barunya sampai-sampai dirinya tertidur hingga pagi hari. Singkat cerita, kita diperlihatkan di sebuah bengkel pembuatan senjata dan dia menjelaskan setiap detailnya kepada Kolonel Voronov. Lalu setelah jadinya senjata barunya, ia langsung menguji coba di lapangan tembak. Setelah pulangnya, dia menemukan surat nyelap di pintu dan ternyata itu surat dari Ekaterina yang berisi bahwa dirinya sudah membaca surat 10 kali dan dia mengucapkan selesaikan segera penemuan senapan otomatisnya dan dia akan menyuruhnya datang menemuinya. Kemudian datanglah seorang kapten yang bernama Lobov, dia yang akan mengantarkan senjata dengan aman, namun dia sedikit mengejek si Mikhail, namun dia menghiraukannya. Sesampainya di stasiun, dia tidak sengaja bertemu dengan saudaranya yang sedang diangkut di dalam kereta. Lalu dia menanyakan kabar ibunya di kampung, namun dia tidak mengubrisnya karena di situasi tidak aman. Ketika di dalam kereta, ia dibawakan sebuah minuman ale-ale rasa sirsak, tapi dirinya tidak mau meminumnya. Singkat cerita, mereka berdua membawa peti yang berisi senjata, namun si Lobov mencurigai dirinya adalah musuh ideologis, dan si Lobov ini curiga dengan kejadian yang memanggil si Mikhail di stasiun tadi, hingga mereka pun pasea. А за брата я не в ответе. Singkat cerita, ketika si Ekaterina sedang menggambar, si Mikhail ngabaledogan kaca hingga ia pun keluar dan diperlihatkan mereka sedang menikmati Indiaan disambut dengan hujan lebat. Lalu sesampainya di rumah si Mikhail, mereka langsung adu jigong dan melakukan sosonuan di malam itu. Hari pengujian dimulai dan di waktu itu juga diadakan pengumuman, namun si kapten mengatakan bahwa tidak ada satupun dari sampel senapan mesin ringan yang akan dikirim akan diterima untuk diproduksi, disebabkan karena tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis. Namun setiap finalis akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya dengan model senjata baru. Singkat cerita, ia pergi menemui Kapten Kamared untuk memastikan bahwa dirinya sudah sembuh dari lukanya, namun ia tetap ngeyel hingga dirinya disuruh untuk pergi. Setelah dari tempat dokter, ia langsung disapa dengan si kapten dan ia langsung mengobrol dan menyemangatinya bahwa dirinya dan rekan-rekannya selalu mendukung hingga berhasil. Singkat cerita, ketika si Mikhail sedang di rumah si Ekaterina, mereka kedatangan ibunya si Ekaterina. Tujuan si ibu itu datang ke rumah anaknya adalah untuk meminta makan dan sekaligus menanyakan tentang si Mikhail dan hingga dirinya memberanikan ngomong bahwa dia akan melamar Ekaterina untuk menjadi istrinya. Женой. Singkat cerita, ketika mereka lagi kerja, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Ternyata perang sudah berakhir dan mereka semua bersorak bahagia atas kemenangannya.
Di pagi hari ketika si Ekaterina sedang tidur, di situ si Mikhail ngulang tarik memikirkan tentang senjata yang akan dibuat. Namun sayangnya perang sudah usai dan percuma dibuat apa senjata itu untuk sekarang. Namun si Ekaterina mengatakan bagaimana setelah kedamaian datang mereka akan membuat mesin potong daging dan akan dinamai dengan penggiling daging K1 atau Kalashnikov 1. Kemudian ia bertemu dengan Kolonel Koronov untuk menanyakan kepastian apakah ide-ide itu akan dibuang. Namun dia mendapatkan surat dari Panglima bahwa harus ada senjata paling canggih. Dan kabar baiknya dia dapat melanjutkan pekerjaannya lagi dan sekaligus memiliki departemen sendiri. Ketika si Mikhail di departemennya, ia kedatangan pesaingnya yaitu si Alexei. Dia di situ melihat sketsa milik si Mikhail dan dia mengatakan bahwa kompetensi akan dilaksanakan bulan depan untuk pengembangan mesin baru. Di sisi lain terlihat mereka bertengkar karena si Mikhail akan pergi, namun si Ekaterina menyemangatinya bahwa dirinya itu gigih dan perancang senjata terbaik di Uni Soviet. Sesampainya di kota Koprov, ia bertemu dengan rekan barunya yang bernama Zaitsev, yang dimana dia akan membantu memperbaiki senjatanya. Singkat cerita, ia menuliskan surat bahwa pepatah yang dikatakan Sudayev itu benar. Tak beberapa lama mereka langsung menguji coba senjata barunya, namun tempat yang diuji saat ini adalah model General Degtyarev. Lalu ia bertemu dengan seseorang, dia adalah pengurus pengujian senjata. Si Mikhail meminta izin untuk membawa senjatanya untuk diuji coba sendiri, namun si pria ini tidak bisa membantu dirinya karena dilarang mengambil senjata dari sini. Lalu si Mikhail meminta amunisi kepada si Zaitsev untuk menguji senjatanya dan dia membuat sasaran dari tong besi. Dan tak sekian lama dia ditangkap karena menggunakan senjata tanpa izin di tempat terbuka. Kemudian dia dibawa ke tempat kantor Jenderal Vasily Degtyarev, yang dimana ia adalah seorang perancang senjata terkenal yang Kalashnikov menganggap pesaing beratnya. Namun Degtyarev mengungkap rasa hormatnya yang tulus atas bakat Kalashnikov dan desainnya. Kemudian sampailah pengujian terakhir dari semua peserta dan semua senjata diuji dari hingga pasir dan air. Sebagian senjata ada yang macet dan hingga senjata si Kalashnikov lah yang tidak ada kendala apapun dalam semua pengujian. Seketika pulang dari pengujian, ia langsung disambut dengan istrinya, lalu ia menanyakan lulus tidaknya. Lalu si Mikhail mengatakan bahwa dirinya lulus tes dan lebih bahagianya lagi si Ekaterina mengatakan bahwa dirinya hamil. Я беременна. Lalu Sin berpindah kepada kota Moskow yang dimana ia bertemu dengan marsekal artileri dan dia akan dibawa untuk diperkenalkan kepada seluruh prajuritnya. Dan dia mendapatkan liburan untuk bertemu ibunya di kampung yaitu di Altai. Навсегда вписаны в мировой... Советскому Союзу! Вольно! Di akhir film diperlihatkan mereka pulang ke kampungnya dengan membawa anak istrinya. Oke lah, mungkin sekian aja dulu untuk alur cerita film kali ini. Semoga dari film ini kita bisa mengambil pelajaran positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.